Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkaulah sumber segala kebaikan dan rahmat. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat memetik buah-buah kasih melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Masukilah hati kami dan bertakhtalah di dalamnya, agar hati kami senantiasa menyerupai hati-Mu yang Maha Kudus. Dan semoga renungan yang akan kami dengarkan pada saat ini mendorong kami untuk hidup lebih baik seturut teladan-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Ia adalah Allah yang penuh belas kasih. Ia takkan rela membiarkan kita tinggal dalam penderitaan dan sengsara yang menyakitkan. Melainkan Ia akan selalu memberkati kita agar kita selalu merasakan kasih, sukacita, dan bersatu dengannya dalam iman. Kasih Allah tampak nyata dalam diri Yesus Kristus yang nyata hadir di tengah kehidupan manusia, dan nyata hadir dalam kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Yesus yang melakukan mujizatnya dengan menyembuhkan seorang yang lumpuh. Saudaraku yang dicintai Tuhan, popularitas dan ketenaran Yesus pada zamannya sungguh menarik minat dan perhatian banyak orang dari berbagai daerah untuk datang melihat dan mendengarkan pengajarannya.
Selain itu, mereka juga ingin mengalami kuasa kesembuhan dari tangan Yesus. Di antara orang yang banyak itu terdapat juga orang Farisi dan ahli Taurat. Para pendengarnya sangat banyak. Akibatnya, akses jalan tertutup bagi sekelompok orang yang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidurnya. Akhirnya mereka naik ke atas atap agar dapat menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Tindakan orang-orang ini dilihat oleh Yesus sebagai perwujudan dari betapa besarnya iman orang-orang itu. Selain itu, Yesus memakai momen ini sebagai sarana untuk menyatakan dirinya dan kemesiasannya. Tidak saja sebagai penyembuh sejati, namun Yesus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Pendeknya, dia sedang menyatakan diri sebagai Allah. Karena memang hanya Allah sajalah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Injil yang baru kita dengarkan ini mengajarkan kepada kita tentang iman yang berbuah. Iman beberapa orang ini melahirkan keberanian. Mereka nekat melakukan apa saja agar si lumpuh bisa sembuh. Bukan hanya kesembuhan, aksi mereka juga menjadi sarana pernyataan diri Allah dalam diri Yesus. Ekspresi iman itu mendatangkan kekaguman dari orang yang menyaksikannya. Itulah iman yang berbuah. Iman yang membuat orang di sekitarnya semakin mengenal, takjub, dan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita sering lupa iman selalu mewujud dan dapat diwujudkan dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Kita sering mengaitkan iman dengan nuansa keagamaan. Akan tetapi, kita sering lupa mengaitkannya dengan cara kita menjalani hidup kita sehari-hari, menyelesaikan pekerjaan, berelasi dengan orang lain, menyikapi perubahan, mengatasi masalah, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah wujud nyata dari iman kita, mulai dari kata dan perbuatan kita. Banyak orang akan melihat dan menyaksikan itu. Maka jangan biarkan mereka salah mengenal Allah karena iman kita yang tidak berbuah, karena kata dan perbuatan kita yang salah. Sebaliknya, lewat iman kita, lewat perbuatan dan kata-kata kita, kiranya mereka mengenal siapa Allah yang sejati dalam diri Yesus Kristus. Sesungguhnya kita menyatakan iman bukan dari dalam kamar yang sempit, melainkan dalam dunia yang luas, dalam kita berelasi, berhadapan dengan sesama kita, dimanapun kita berada. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Kasih, atas cintamu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putramu untuk mati di kayu salib. Kami mohon, masukilah hati kami, bertaktalah di dalamnya, agar kami dapat beriman yang benar kepadamu, dan dapat mewujudkan iman kami dalam tingkah laku kami, dalam kata dan perbuatan kami sehari-hari, sehingga kami sungguh dapat menjadi penyalur rahmat-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami.
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.